Heboh, King Faas mendadak viral. Bocah ganteng kelahiran 2 April 2012. Dari pernikahan Fairuz Arafik dengan Gali Ginanjar. Mereka resmi bercerai sejak tahun 2014. Lengkap dengan drama yang cukup panjang. Tapi kini, buah hati mereka, King Faas Arafik, tumbuh menjadi anak yang bukan hanya tampan, tapi juga memiliki pondasi agama yang kuat. King Faas tumbuh menjadi anak yang menyenangkan. Lalu, seperti apa curhat mendalam proses perjalanan Fairuz dalam mendidik putra pertamanya itu? Mulai dari pasca bercerai dengan Gali Ginanjar, hingga kini bersama dengan suaminya Sony Septian. Lalu, bagaimana nasib Gali pasca keluar dari penjara karena menghina mantan istri sendiri? Simak curahan penyesalan Gali Ginanjar. Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan mengungkap jejak kehidupan para selebriti. Baru-baru ini netizen bahkan sebagian artis lainnya mulai dari Atta Halilintar, Aurel, Ashanty hingga Paula terpesona melihat ketampanan King Faas. Inilah bocah yang sedang menuju remaja yang sedang jadi sorotan. Beruntung, King Faas tumbuh di lingkungan yang baik sehingga mampu memberinya bekal yang cukup untuk menjadi idola. Apalagi bocah kelahiran 2 April 2012 bukan hanya ganteng, tapi sekaligus pintar mengaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda. Alhamdulillah, maksudnya abang, alhamdulillah kalau banyak yang senang sama abang akan terus semakin belajar gitu ya. Semakin belajar dan Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau makasih udah banyak yang suka sama abang. Dan kalau di mata Allah kita semua sama dan kita juga gak boleh sombong di mata. Makanya kita pengen dihafis hafiz Quran dulu, nanti begitu dihafis Quran mau dia jadi dokter bisa menjadi dokter yang soleh, menjadi pilot jadi pilot yang soleh, presiden atau presiden yang soleh, apapun bisa menjadi orang yang soleh gitu ya. Makanya bukan cuma ketika bulan Ramadan sih ya, setiap saat, setiap minggu gimana caranya hafalannya tuh selalu nambah gitu. Mbak Dian makasih ya, hafalannya tuh harus selalu nambah. Nah di bulan Ramadan ini tepat banget karena kan pahalanya juga berlipat-lipat. Bener juga, pengen jadi juga. Iya, pengen jadi contoh kan, jadi nanti setiap hari ngaji biasa kakek Ijaz masuk semangatin gitu biasanya. Bangga sih gitu, aku bangga ya sebagai orang tua kan. Bangga itu adalah di saat kita mendidik anak kita dan dia itu tidak hanya sekedar mendengarkan tapi juga mempraktekkan apa yang orang tuanya ajarkan gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Fas gitu, dan itu kita sebagai orang tuanya, nggak ada orang tua yang bangga di saat anaknya melakukan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang positif. Sebagai orang tua kita sangat bangga Fas tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang soleh, dan insya Allah nanti akan menjadi penghafal Quran yang rendah hati anaknya. Kehebohan anak pertama Fairuz Arafik masih terasa hingga kini. Dimulai pertemuan Arsy di momentum ulang tahun King Faas, membuat para netizen baper bahkan orang tua mereka sendiri. Ashanty pun sempat melontarkan kekagumannya melihat ketampanan King Faas dan spontan ingin menjodohkan dengan Arsy anaknya.
King Fahz memang pantas diidolakan oleh siapa saja, termasuk Arsy. Sebab ia bukan hanya memiliki wajah tampan, tapi juga akhlak yang mulia. Buah kepintarannya membaca Al-Quran. Mesti ya, karena memang awalnya kan kita nggak tahu kan gitu, terus tiba-tiba banyak yang ngasih tahu, terus banyak yang ngomong, Fai ini setiap buka TikTok isinya apa namanya anak lo terus ya? Iya. Apaan? Iya itu apa namanya Fahz sama Arsy gemes banget. Terus udah pas aku lihat itu kan banyak banget ya. Terus ya aku ngeliatnya gemes banget sih, karena kan mereka dua-duanya sama-sama anak kecil yang lagi main, ya masih dua-duanya masih polos ya, main aja gitu. Orang tua kita mensupport. Besarnya nanti mau seperti apa selama itu baik dan positif, aku sama suami mensupport gitu. Jadi apalagi dua-duanya istilahnya Arsy juga dari keluarga yang baik, Masya Allah, akhlaknya juga baik gitu ya. Bagus bisa sama-sama nanti belajar bareng, ngaji bareng gitu kan, bermain bareng. Berarti gitu. nilai, ya. Jadi bisa mendapatkan nilai-nilai yang positif. Siapa tahu ada dari keluarga kita yang masih belum tahu sesuatu nilai-nilai agama, ya kita bisa dapat dari mereka juga. Begitu pula sebaliknya. Jadi saling sharing, saling support gitu. Aku bahagia banget bisa datang ke acara ini. Tadi sempat nangis, aku selalu terharu ngeliat orang yang bisa lihat Sony sama anak pertamanya Virus bisa sedekat itu, sesayang itu. Tuh tadi sampai anaknya Virus juga yang laki-laki yang pertama, aduh, mengambil hatiku banget, sedih banget ngeliatnya anak yang soleh ya, dan mudah-mudahan ya ganteng lagi ya. Semuanya anak-anaknya cakep-cakep dan cantik-cantik. Belum punya anak kayak gini, aduh, anak ini benar-benar anaknya Virus hebat. Aku tadi lihatnya hebat, berarti itu didikan orang tua. Pengen banget, pokoknya pengen semoga anak-anak cucuku semua bisa menjadi anak yang soleh dan soleha ya. Kita pengen jadi ustazah katanya. Nah, cocok kan tuh ya, jodohin kali ya. Iya sih, ganteng anaknya. Mudah-mudahan Arsy juga suka. Mau rencana dipertemukan. Kan buat umuran Arsy kan punya teman banyak lebih seru kan. Aku sih berharap memang mau dipertemukan. Aku bilang kemarin sama Bunda, kenalin dong. Segera bertemu supaya nanti dia punya teman baru. Genap berusia 10 tahun, King Fahz Arafik bukan hanya pintar mengaji. Cucu legenda musik Arafik ini juga memiliki kemampuan memikat siapa saja dengan sangat baik karena cara berbicaranya sangat lembut. Sebagai bocah yang baru beranjak remaja, King sungguh menjadi contoh yang baik. Kalimat-kalimat yang diucapkan juga sering membuat orang kagum karena mencerminkan karakter yang baik. Abang itu selalu melindungi mami ya. Enggak, pokoknya keluarganya, abang pengen keluarga abang tuh bahagia, hidup aman, tentram dan Jadi damai. ngajarinnya apa? Jadi laki-laki. Jadi laki-laki itu harus kuat. Laki-laki yang kuat itu bukan seenaknya nyakitin hati orang, tapi menyayangi hati perempuan. Dan kita juga sebelum mau jadi laki-laki yang kuat itu, kita harus kuat jasmaninya dan rohaninya. Arti mami itu kekuatan hidupnya abang. Jadi kalau abang ngeliat mami tuh kayak apa ya, bisa bilang ya, kayak bisa bahagia lagi, bisa seneng lagi. Mami Surganya abang. Iya, surganya abang. Terus mami itu udah nemenin abang terus dari abang kecil sampai abang besar. Gini, kalau misalkan umur abang 23 tahun, masa kita nggak sayang orang tua? Misalkan kita udah bertambah umur, seharusnya kita bertambah sayang kepada orang tua, karena orang tua itu yang paling dibutuhkan oleh semua orang. Kan kita dapat, alhamdulillah, dapat rezeki, dapat uang, dapat apapun, kita bisa beli apapun. Tapi pas meninggal nanti, uang itu nggak bakal berharga. Pasti yang dibutuhin itu anak-anak yang soleh dan soleha. Anak sulung Virus Arafik menjadi buah bibir karena ketampanannya dan kemampuannya mengaji. Tapi, seperti apa sesungguhnya cara Virus mendidik buah hatinya itu?
Halo guys, saya Beka Javani. Jangan lupa untuk menyaksikan Was-Was jam 3 sore. King Fahz Arafik adalah contoh anak paling patut dicontoh. Meski ia korban perceraian orang tua, tapi mampu tumbuh menjadi sosok yang membanggakan orang tua. Walaupun harus berpisah dengan ayah kandung putra sulungnya, Fairuz juga tampil sebagai ibu yang berhasil menanamkan nilai-nilai luhur kepada buah hatinya. Apalagi kemudian muncul Sony Septian yang ternyata berhasil menjadi sosok ayah yang pantas dipanuti oleh Fahz. Ya Masya Allah sih, sebenarnya aku sama Fairuz cuma menjalankan tugas sebagai orang tua ya, selayaknya ibu dan bapak memperhatikan dan melakukan yang terbaik buat anak gitu. Dan alhamdulillah ketika kita ngasih sesuatu hal yang baru sama Fahz, contohnya kayak ngaji, terus kayak disiplin sejak dini gitu ya, Fahz menerima itu gitu. Fahz menerima itu dan saya yakin banget Fahz nyaman dengan itu. Karena kalau Fahz nggak nyaman, dia tidak akan menjadi seperti anaknya sekarang gitu. Pasti akan ada rasa berontak, pasti akan ada rasa oh dia tidak memahami apa yang kita ajarkan gitu. Dan pasti mungkin hafalannya Masya Allah nggak akan sebanyak sekarang gitu. Tapi ngeliat dia nyaman, ngeliat dia mau terus belajar lagi menjadi lebih baik, kita belum merasa berhasil sih, tapi paling nggak kita sudah berada di jalan yang tepat gitu untuk mengarahkan Fahz gitu. Dan semoga Fahz juga gak kehabisan bensin. Kita sebagai orang tua, sebagai bahan bakarnya, kita terus macu semangatnya dia untuk jadi lebih baik. Kita selalu ngajarin yang baik kok, gak pernah ngajarin hal-hal yang buruk gitu. Di sini yang hebat Fahz kok gitu. Kita tugasnya cuma mengarahkan anak yang sudah ditakdirkan menjadi anak hebat gitu. Dan setiap orang hebat pasti butuh mentor, butuh orang yang mengarahkan. Tugas kita mengarahkan ke arah jalan yang baik biar dia tidak keluar jalur. Ya udah, kita jagain itu aja sambil ngasih terus nambah ilmu baru, wawasan baru, menggali potensinya dia, bakatnya dia yang sudah ada, yang sudah ditakdirin sama Allah buat dia gitu kan. Benar kata Fairuz dan Sony, Fahz dapat tumbuh dengan baik serta penuh budi pekerti karena berada di lingkungan yang juga baik. Sementara, metode Fairuz mendidik anak pertamanya itu hanya mengajarkan cara menerapkan sopan santun. Selebihnya, tidak pernah ada paksaan pada Fahz, termasuk untuk menjadi penghafal Al-Quran. Didik anak-anak tuh dari Fahz, Eja, semuanya itu diterapkan hal yang sama, bahwa di saat aku ngedidik dia tuh nggak pernah maksa. Jadi kita tuh kayak ngajak dia untuk mencintai sesuatu hal yang memang mau kita ajarin gitu. Kayak dia mengaji gitu. Di saat dia ngaji, Mami selalu bilang apa Bang kalau Abang ngaji? Untuk Dibaca siapa? artinya buat Allah. Gimana saya? Dibaca artinya biar tahu isinya apa. Jadi dia bisa mencintai isinya tuh apa, dia tahu gitu. Surat itu bercerita tentang apa gitu. Jadi di saat Fahz mengaji, dia mencintai gitu loh. Dan Mami tuh selalu bilang sama Abang kalau seandainya Abang ngaji, jangan sampai Abang itu ngaji itu maksudnya gampang puas diri. Bahwa kita tuh aku selalu bilang sama dia Dan bahwa gampang kita puas diri. Soalnya kan kayak misalkan kalau masalah ngaji itu kan jangan puas diri dulu, soalnya masih ada orang yang di atas kita yang lebih hafal satu khatam juz tuh hafal. Jadi makanya kalau misalkan hafal satu surah aja tuh jangan puas diri dulu, belajar lagi, makin giat lagi, pantang menyerah biar kita bisa kayak orang itu. Gara-gara itu kan kita itu harus menuruti omongan orang tua kan. Terus ya kita harus sopan juga sama orang tua. Kita harus berbuat baik kepada orang tua. Nah, berbuat baik itu kepada siapa aja? Kepada semua orang. Dari kecil dia melihat apa yang dia lihat gitu. Jadi apa yang terjadi di dalam
lingkungan dan keluarganya itu kan pasti dia melihat, dan Fas itu mendapatkan banyak kasih sayang. Dari kecil memang banyak hal yang Fas dapat kasih sayang gitu. Dari dia bayi aja dia udah dapat kasih sayang itu dari kakeknya gitu, almarhum papa aku. Akhirnya tumbuh semakin besar lagi, dan akhirnya dia menemukan sebuah kesempurnaan di saat dia di saat sama dedinya. Akhirnya dia mendapatkan kasih sayang yang sempurna dari dedi, dan akhirnya punya keluarga yang lebih lengkap lagi. Dan di keluarga itu juga dia menemukan lagi banyak kasih sayang gitu, semua menyayangi dia kayak gitu. Kemampuan King Fahz menunjukkan citranya yang baik memang menjadi bagian dari cerita sukses orang tuanya dalam menerapkan kebaikan. Bagi Fairuz dan Sony, kekaguman pada Fahz diharapkan tak membuatnya berubah menjadi jumawa. Apalagi selama ini, Fairuz juga sudah menanamkan sikap untuk selalu ramah, sopan, serta rendah hati pada siapa saja. Kita ngajarin anak kita untuk aku kan selalu bilang tuh sama si Sony kan kayak yang abang harus ramah sama semua orang ya gitu loh, dan istilahnya sama siapapun harus ramah, harus baik, aku bilang kayak gitu. Dan alhamdulillahnya Fas anak yang supel gitu loh, Fas anak yang supel, terus anak yang penyayang gitu loh, dan ramah gitu. Dan itu yang aku seneng banget, apa yang diajarkan sama orang tuanya dilakukan sama Fas gitu. Banyak sekali tontonan yang kurang baik atau kurang layak untuk ditonton di masyarakat sekarang. Mungkin dua anak ini atau keluarga kita ini, dua keluarga ini bisa mungkin insya Allah bisa menetralkan gitu ya, bisa menjadi warna baru lah untuk sesuatu yang baik gitu ya. Genap berusia 10 tahun, King Fahz mampu tampil menjadi idola yang sempurna. Sebab selain tampan juga pintar mengaji. Lantas, seperti apa penyesalan Gali Ginanjar sebagai ayah kandung yang hanya bisa melihat putranya dikagumi banyak orang? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Halo, saya Tar Budiman. Jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore. Melihat putranya tumbuh menjadi anak yang membanggakan, membuat Gali Ginanjar hanya bisa menyesali perbuatannya di masa lampau. Mulai dari perceraiannya dengan Fairuz, hingga kasus yang membuatnya masuk penjara. Ia juga berusaha meminta maaf pada Fahz yang telah ditinggalkannya. Bagi Gali, yang ingin dilakukan saat ini adalah bertemu Fahz, kemudian memperbaiki silaturahmi dengan Fairuz. Fahz itu kan lahir 2012, 2013 1 tahun, itu April ya. 2014 berarti 2 tahun. Terus 2014 akhir itu kan kita bercerai kan, berarti 2 tahun setengah. Saya itu terakhir ketemu sama Fahz itu 2015 pertengahan. Berarti anak itu udah 3 tahun. Ya bukannya saya ngajarin anak saya nggak bener, cuman karena pada hobi bela diri karate, terus juga ibunya juga Muay Thai juga, ya kita ajarin aja nih pukul tangan Dedi nih. Hal yang pertama yang aku pasti akan bilang tentunya sama Pak atas kesalahan aku kemarin di halaman kemarin, terus juga mencoba komunikasi dengan baik sama dia, mencoba untuk kalau diizinkan sama Sony ataupun Fairuz ya aku ajak dia main, dan tentunya dia mau kemana aku jabanin sih, dia mau apa ya insya Allah aku wujudin. Penyesalan Gali pada masa lalu didorong oleh karakternya yang masih belum matang. Di saat usianya baru beranjak 20, ia tak pernah membayangkan emosinya membawa perubahan sangat besar dalam hidupnya, hingga harus berpisah dengan Fahz yang kini justru tumbuh nyaris sempurna bersama ayah sambungnya.
Tapi benarkah King Fahz bahkan kini tidak mau mendengar nama Galih lagi? Jadi gini, pada saat itu, ya menyesalnya begini ya, kita itu pada masa pada saat itu kan umur masih 20-annya, di bawah antara 23, 24, 25, itu kan emosi sangat tinggi. Mungkin pada saat itu kalau misalnya saya bisa menjaga emosi, pasangan saya juga bisa menjaga emosi pada saat itu, mungkin sekarang juga tidak akan bercerai gitu kan. Tapi karena pada saat itu kita masih muda, yang saya sesali, ya kita bukannya saya menyelesaikan untuk istilahnya menyelesaikan peristiwa itu cepat banget kita mengambil keputusan gitu. Karena saya berkaca terhadap orang tua dulu ya. Sebesar apapun orang tua kita punya permasalahan, sampai sekarang juga masih tetap lama gitu. Nah, itu kan berarti bagian dari bagaimana cara mereka mengontrol diri pada saat itu. Konflik mah sama sih, konflik suami istri sama, mau dari zaman sekarang, zaman dulu, semuanya sama. Masalahnya semua sama. Kalau nggak ekonomi, orang ketiga, menurut saya ya, yang saya rasakan, terus juga rintangan-rintangan yang lain hampir semuanya sama, cuma beda dari zaman dan nominal doang gitu kan. Nah, kalau pada saat itu saya bisa menahan, mungkin juga saya tidak akan mengizinkan pada saat itu Pak Agus melayangkan surat cerai ya kan. Tapi karena pada saat itu juga kita sama-sama emosi, punya gengsi tinggi, ya udahlah kalau emang begitu ya udah gitu. Tapi kan yang saya sesali ya akhirnya yang harusnya saya tinggal sama Pak, jadi tidak ada lagi sih, dan perkembangan anak juga kan saya tidak bisa bersama dia sampai masa sampai sekarang. Terus juga kalau saya sama Pas dari dulu nggak ada masalah perceraian, mungkin juga saya nggak akan masuk kayak kemarin gitu yang saya sesali. Kenapa sih pada saat itu saya mengambil keputusan dengan cepat? Tapi ya tidak bisa dipungkiri juga karena pada saat itu juga saya dengan Pak Agus itu masih muda gitu, jadi egonya masih tinggi. Tetap bersabar, tetap berdoa, apapun yang terjadi saya tetap menunggu. Karena apa? Karena saya juga punya kesalahan yang sangat besar kemarin ya. Jadi buat saya sih, saya akan tetap sabar menunggu gitu sampai kapan gitu. Karena makanya itu kan saya selalu bilang mudah-mudahan keluarga dari sana menanggapi DM saya sampai terjadinya hubungan yang silaturahmi yang baik gitu kan. Nah, itu bisa diatur. Itulah makanya kenapa saya selalu bilang di media mudah-mudahan bisa cepat ketemu, karena bukannya saya nggak mau datang ke rumah. Itulah yang saya khawatirkan itu. Saya juga nggak mau dong begitu datang Fahz nangis ataupun Fahz nggak mau ketemu, itu kan melukai perasaan dia. Tapi melalui media ini ya saya berulang kali meminta maaf, berulang kali mengucapkan terima kasih. Yang mudah-mudahan permintaan maaf saya atau ucapan terima kasih saya yang sudah menjadi Fahz menjadi modal untuk awal dari silaturahmi. Kalau aku sih gini ya, kayaknya nggak perlu diulang-ulang lagi. Sudah berkali-kali banget, sering banget aku ngomong tentang ini kan gitu, bahwa aku tuh tidak pernah melarang siapapun untuk ketemu gitu loh. Medianya seperti apa kan yang disayangkan selalu seperti itu. Terulang lagi, diulang-ulang lagi seperti itu gitu loh. Karena masalahnya ya seperti aku bilang tadi gitu loh. Dari dulu teman-teman semua tahu lah, kalau dibuka semuanya dokumentasi yang ada juga, bahwa aku nggak di sini sebenarnya aku tidak melarang ya gitu loh. Tapi alangkah indahnya kalau kita adalah orang tua yang baik itu kan, biarkanlah anak tumbuh kembang dengan normal gitu loh, biarin aja dia tumbuh. Seperti yang aku bilang bahwa aku tidak pernah melarang Fahz untuk ketemu ya dengan siapapun itu gitu ya. Apalagi aku dan Sony itu selalu mengajarkan sesuatu hal yang baik, dan aku selalu tanamkan ke Fahz, kalau misalkan bisa dilihat aku selalu bilang tetap menjadi orang baik walaupun ada orang yang jahatin kita, ada yang nggak suka sama kita nggak perlu balas dengan hal yang nggak baik gitu loh. Nah justru orang-orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita, yang jahat sama kita doain, mudah-mudahan dia bisa menjadi orang yang baik. Dan kalau seandainya menjadi orang yang baik ya insya Allah istiqomah dengan jalan yang baik juga.
tengah penyesalan yang dalam, Gali Ginanjar hanya bisa memendam rasa rindunya pada Faas. Apalagi di saat semua orang membicarakan Faas dengan segala kekagumannya. Ia sadar pernah memiliki kesalahan yang sangat besar pada putra sulungnya itu, sehingga tidak bisa membesarkannya secara langsung. Ia juga harus berterima kasih kepada Fairuz dan Sony yang mampu menjadikan Faas sebagai anak yang membanggakan keluarga besarnya. Kalau sama Fas kangen gitu kan. Sekarang juga saya lagi mencoba berdoa, terus juga berusaha mudah-mudahan ada silaturahmi yang baik antara saya dengan pihak Fairuz, karena bukannya saya tidak mau datang ke rumah, tapi dalam hal ini saya ingin bersilaturahmi, berkomunikasi yang baik. Kita membicarakan tentang Fas, apakah Fas sudah mengizinkan atau siap untuk ketemu saya, karena saya sendiri punya rasa malu dan sedikit ragu ketika ketemu nanti, apakah Fas kalau langsung datang apakah Fas mau ketemu saya apa gimana, karena kita melihat dengan kesalahan yang kemarin, kehilapan saya yang kemarin, mungkin itu sedikit membuat luka di Fas ya. Tapi saya akan tetap berusaha sabar, berusaha mendoakan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa terjalin sebuah silaturahmi yang baik. Terus juga saya juga berterima kasih terhadap Fairuz dan Sony yang sudah mendidik dan mengurus Fas dengan baik. Gak ada syarat kok. Saya saya gini loh, saya tuh mau udah disakiti seperti apapun ya ikhlas aja lah, ridho aja. Saya serahin semua sama Allah ya gitu loh. Ya Masya Allah, kalau memang kita tulus ngelakuin sesuatu, pasti kita tahu harus berbuat apa sih sebenarnya gitu ya. Ketulusan, terus atau kenyataan, yang penting tidak penuh dengan hal-hal yang dengan untuk tujuan lain adanya berita ini, pasti kita tahu gitu. Sebagai orang tua, kita tahu bagaimana caranya bertindak. Sebagai orang baik, orang yang beragama, tahu bagaimana caranya bertindak, tahu caranya bagaimana bersikap gitu. Mungkin kata-kata aku ini aku nggak bisa ngomong secara langsung, tapi pasti paling enggak gitu menjelaskanlah bagaimana seorang muslim bertindak, bersikap, seorang orang tua bisa bersikap dan bertindak gitu. Bukan hanya perkataan, perbuatan, disertai dengan hati yang tulus. Kita pasti tahu apa yang akan kita lakukan. King Faas Ar-Rafiq adalah contoh anak-anak yang membanggakan. Ia menjadi idola bukan semata karena orang tuanya selebriti, tapi oleh sebab memiliki kemampuan yang pantas dibanggakan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan mengungkap jejak kehidupan sejumlah selebriti setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu jam 3 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.